Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Rismawati dengan NIM S1S12480. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait virtual machine. Bagian-bagian yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari virtual machine, jenis-jenisnya beserta contoh, dan kelebihan serta kekurangannya. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu dari virtual machine. Virtual machine adalah perangkat lunak yang mampu menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti halnya di sebuah komputer fisik. Artinya, saat kita menggunakan virtual machine, maka satu komputer fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan. Virtual machine ini adalah solusi bagi pengguna agar dapat melakukan pengujian perangkat lunak baru atau mempertahankan sistem operasi yang berbeda pada satu komputer fisik yang sama tanpa mempengaruhi kinerja sistem operasi utama. Tak hanya berhenti sampai situ, virtual machine ini juga umum digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pencadangan data, pengembangan perangkat lunak, bahkan simulasi jaringan. Penggunaan virtual machine juga dapat digunakan untuk perusahaan atau bisnis yang ingin menghemat biaya dan sumber daya, karena beberapa sistem operasi dapat dijalankan pada satu komputer fisik. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis dari virtual machine. Secara umum, virtual machine ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu VM Process dan VM System. VM Process atau yang disebut juga Virtual Machine Aplikasi atau lingkungan runtime terkelola atau MRE, ini membuat lingkungan virtual OS selagi aplikasi atau proses tertentu sedang berjalan, dan menghentikannya segera setelah kita keluar. Dengan adanya VM Process, kita itu dapat membuat lingkungan yang tidak bergantung pada platform, sehingga aplikasi proses dapat berjalan dengan cara yang sama di berbagai platform. Nah, jenis virtual machine yang kedua yaitu adalah virtual machine system. Virtual machine ini, atau terkadang juga disebut sebagai hardware virtual machine, membuat simulasi sistem operasi lengkap yang memungkinkan beberapa lingkungan OS itu berada di mesin yang sama. Biasanya, inilah jenis virtual machine yang dimaksud pengguna saat membahas virtual machine. Virtual machine system ini dapat menjalankan OS dan aplikasinya sendiri. Selain itu, hypervisor memantau dan mendistribusikan research machine host fisik di antara virtual machine system. Kemudian ada juga jenis-jenis virtual machine terkait lainnya seperti desktop virtual machine, server virtual machine, dan network virtual machine. Nah, yang pertama yaitu desktop virtual machine. Desktop virtual machine ini merupakan jenis VM yang pertama dirancang untuk menjalankan sistem operasi lengkap seperti Windows, macOS, atau Linux di dalam sistem operasi lain. Desktop ini sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian aplikasi, dan virtualisasi hubungan kerja. Kemudian yang kedua ada server virtual machine. Server virtual machine ini digunakan untuk menjalankan aplikasi dan layanan di lingkungan server. Virtualisasi ini memungkinkan beberapa server virtual yang berjalan di atas satu perangkat keras fisik. Dengan menggunakan virtual machine, administrator sistem dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ada network virtual machine. Ini merupakan jenis virtual machine yang dirancang untuk menyediakan lingkungan jaringan virtual, sehingga sering digunakan dalam pengujian keamanan jaringan dan pengembangan jaringan sebelum diterapkan pada sistem jaringan yang asli. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh dari virtual machine. Nah, yang contoh yang pertama yaitu ada VMware. VMware ini adalah salah satu perusahaan teknologi virtualisasi terkemuka yang menyediakan berbagai produk dan solusi virtualisasi termasuk vSphere, vCenter, dan banyak lagi. Virtual Machineware mengembangkan teknologi virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan beberapa mesin fisik menjadi beberapa mesin virtual pada satu server fisik. Virtual Machineware ini mempunyai beberapa kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama adalah kemudahan penggunaan. VMware memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengelola lingkungan virtual mereka tanpa pengalaman teknis yang mendalam. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu ketersediaan tinggi. Virtual Machineware ini menyediakan fitur ketersediaan tinggi yang memungkinkan mesin virtual
untuk beralih ke server fisik yang berbeda jika server utama mengalami masalah. Nah, hal ini memastikan bahwa aplikasi dan layanan tetap tersedia dengan minimal downtime. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu kinerja yang tinggi. VMware dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi dan memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Fitur ini memungkinkan organisasi untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang selanjutnya itu ada skalabilitas. Virtual Machineware memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan dengan mudah, tergantung pada kebutuhan bisnis mereka. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu ada keamanan, di mana VMware ini menyediakan berbagai fitur keamanan, termasuk isolasi jaringan dan sandboxing, yang membantu melindungi lingkungan virtual dari ancaman keamanan. Kemudian selain mempunyai kelebihan, VMware ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama itu ada biaya. Salah satu kekurangan utama VMware adalah harganya. Lisensi VMware bisa menjadi sangat mahal, terutama untuk perusahaan yang membutuhkan banyak lisensi. Kemudian yang kedua ada kompleksitas. Virtual Machineware dikenal sebagai platform yang kuat dan canggih, tetapi juga kompleks untuk dikelola dan dikonfigurasi. Kekurangan yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya. VMware ini cenderung mengkonsumsi lebih banyak sumber daya seperti CPU, RAM, dan disk dibandingkan dengan platform virtualisasi lain seperti VirtualBox. Kemudian yang selanjutnya itu kebutuhan sumber daya host. Performa mesin virtual sangat bergantung pada kualitas dan sumber daya host, sehingga jika host tidak memiliki sumber daya yang memadai, kinerja mesin virtual ini juga akan terpengaruh. Yang selanjutnya itu kelemahan virtual machine ini, di mana mesin virtual secara inherent kurang efisien daripada mesin fisik karena mengakses perangkat keras secara tidak langsung. Ini bisa menyebabkan penurunan performa jika mesin virtual berjalan di atas host yang tidak kuat. Kemudian yang terakhir adalah risiko keamanan. Mesin virtual ini rentan terhadap kelemahan keamanan host. Jika ada kerentanan pada host, mesin virtual juga akan rentan terhadap serangan. Nah, kemudian kita masuk pada contoh virtual machine yang kedua, yaitu ada VirtualBox. VirtualBox ini adalah contoh virtual machine open source yang dikembangkan oleh Oracle. Perangkat lunak ini dapat diinstal pada berbagai sistem operasi dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi di atas sistem operasi yang sedang digunakan. Nah, VirtualBox ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama itu gratis, di mana VirtualBox adalah perangkat lunak open source yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang populer bagi pengguna yang ingin menjalankan lingkungan virtual tanpa biaya tambahan. Kelebihan yang kedua yaitu kemudahan penggunaan. VirtualBox ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh pengguna dengan pengalaman teknis yang berbeda-beda. Perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan panduan penggunaan dan dokumentasi online yang mudah dipahami. Kelebihan yang ketiga itu ada kompatibilitas yang luas. VirtualBox dapat diinstal pada berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan macOS. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi di lingkungan yang berbeda tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu ada snapshot. VirtualBox ini memungkinkan pengguna untuk membuat snapshot atau gambaran sistem operasi yang sedang berjalan pada saat tertentu. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memulihkan sistem operasi ke kondisi sebelumnya jika terjadi masalah atau kesalahan. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu ada portabilitas, di mana VirtualBox ini memungkinkan pengguna untuk mengekspor mesin virtual ke file yang dapat diimpor ke komputer lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membawa mesin virtual dengan aplikasi dan data mereka ke komputer lain tanpa harus menginstal ulang. Di samping beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh VirtualBox sebelumnya, VirtualBox ini juga memiliki beberapa kekurangan, di mana kekurangan yang pertama itu kinerja. VirtualBox mungkin tidak secepat hypervisor khusus yang dirancang untuk virtualisasi skala besar. Performa mungkin terpengaruh ketika menjalankan aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya atau beberapa virtual machine sekaligus.
Kekurangan yang kedua yaitu ada di manajemen. VirtualBox ini memiliki fitur manajemen yang lebih terbatas dibandingkan solusi virtualisasi lain seperti Proxmox VE. Kekurangan yang ketiga itu penggunaan sumber daya. VirtualBox bisa kurang efisien dalam menggunakan sumber daya, terutama CPU dan memori, jika dibandingkan dengan VMware. Selanjutnya itu ada keterbatasan fitur. VirtualBox ini mungkin tidak menawarkan fitur-fitur canggih yang tersedia pada perangkat lunak virtualisasi premium seperti VMware, termasuk fitur manajemen perusahaan dan jaringan tingkat lanjut. Selanjutnya ada ketergantungan pada host. Kinerja VirtualBox sangat bergantung pada perangkat keras dan sistem operasi host, sehingga jika host memiliki masalah atau kurang bertenaga, mesin virtual juga akan terpengaruh. Dan yang terakhir ada perangkat keras yang terbatas. Beberapa perangkat keras tidak dapat diakses sepenuhnya oleh VirtualBox, terutama perangkat yang memerlukan koneksi USB. Selanjutnya kita masuk pada contoh virtual machine yang ketiga, yaitu ada Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V adalah contoh virtual machine yang dikembangkan oleh Microsoft. Hyper-V ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi di atas sistem operasi yang sedang digunakan. Hyper-V biasanya diinstal pada server atau sistem operasi Windows dan digunakan untuk mengelola lingkungan virtual pada skala besar. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihan dari Microsoft Hyper-V. Yang pertama adalah integrasi yang kuat dengan sistem operasi Windows. Nah, Hyper-V ini telah diintegrasikan ke dalam sistem operasi Windows dan dapat diaktifkan tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk diimplementasikan di lingkungan yang menggunakan sistem operasi Windows. Kelebihan yang kedua yaitu kinerja yang tinggi. Hyper-V ini dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi dan memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Fitur ini memungkinkan organisasi untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Kelebihan yang ketiga itu ketersediaan tinggi. Hyper-V ini menyediakan fitur ketersediaan tinggi yang memungkinkan mesin virtual untuk beralih ke server fisik yang berbeda jika server utama mengalami masalah. Hal ini memastikan bahwa aplikasi dan layanan tetap tersedia dengan minimal downtime. Kemudian ada keamanan di mana Hyper-V ini menyediakan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi lingkungan virtual dari ancaman keamanan. Fitur-fitur ini termasuk isolasi jaringan, sandboxing, dan pengaturan hak akses yang ketat. Kemudian ada yang terakhir ada skalabilitas di mana Hyper-V memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan dengan mudah, tergantung pada kebutuhan bisnis mereka. Fitur ini memungkinkan organisasi untuk mengelola lingkungan virtual pada skala yang besar. Selain memiliki beberapa kelebihan, Hyper-V ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan kompatibilitas, di mana meskipun Hyper-V mendukung banyak perangkat keras, beberapa perangkat keras non-Microsoft mungkin tidak sepenuhnya kompatibel. Kemudian yang kedua adalah Hyper-V ini bisa menjadi tantangan bagi pengguna yang belum familiar dengan ekosistem Microsoft, terutama dalam hal manajemen dan konfigurasi yang kompleks. Kemudian kekurangan yang ketiga itu ada dukungan sistem operasi. Hyper-V ini memiliki dukungan terbatas untuk sistem operasi non-Windows, seperti Linux, yang mungkin memerlukan konfigurasi tambahan untuk kinerja yang optimal. Kemudian kekurangan yang selanjutnya ada migrasi langsung. Masalah dengan migrasi langsung mesin virtual dari satu host ke host lain, seperti izin yang hilang atau protokol autentikasi yang salah dapat menyebabkan kegagalan. Kemudian ada kinerja. Kinerja server secara keseluruhan mungkin lebih lambat karena overhead pada perangkat keras. Kemudian yang terakhir ada risiko keamanan di mana hosted arsitektur pada Hyper-V dapat meningkatkan risiko keamanan server karena peretas lebih mudah untuk masuk dan mempengaruhi semua virtual machine jika mereka berhasil mendapatkan akses ke sistem operasi yang lain. Selanjutnya di sini ada contoh virtual machine yang keempat yaitu QEMU. QEMU atau Quick Emulator adalah sebuah emulator dan contoh virtual machine perangkat open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak sistem operasi yang berbeda di atas platform yang sama. QEMU ini dapat berjalan pada berbagai macam sistem operasi termasuk Windows, Linux, macOS, dan FreeBSD.
Di sini terdapat beberapa kelebihan dari QEMU. Yang pertama adalah portabilitas. QEMU dapat berjalan pada berbagai platform dan sistem operasi yang berbeda, sehingga membuatnya sangat portabel dan mudah digunakan pada lingkungan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah kompatibilitas. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa QEMU ini mendukung banyak jenis sistem operasi termasuk Linux, Windows, dan macOS X serta arsitektur seperti x86, ARM, PowerPC, dan SPARC. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi pada berbagai platform yang berbeda. Kemudian kelebihan yang ketiga itu ada performa. QEMU ini dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi dan efisien, terutama ketika digunakan sebagai virtual machine. QEMU menggunakan teknologi khusus seperti acceleration hardware, khususnya ketika dijalankan pada arsitektur x86 dan ARM, yang membuatnya sangat cepat dan efisien. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu ada modularitas. QEMU ini sangat modular dan dapat diperluas dengan mudah melalui penggunaan plugin atau modul tambahan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konfigurasi dan fitur sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas. QEMU memungkinkan pengguna untuk mengelola mesin virtual secara fleksibel, termasuk mengatur jumlah CPU dan memori yang digunakan, mengelola jaringan, dan menggunakan sistem file virtual. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengelola lingkungan virtual mereka secara efektif dan efisien. Namun, di balik beberapa kelebihan yang QEMU tawarkan tadi, QEMU juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu performa dalam emulasi. Di dalam mode emulasi, QEMU mungkin lebih lambat dibandingkan dengan solusi lain, karena QEMU perlu meniru perangkat keras secara penuh dalam perangkat lunak. Hal ini dapat menyebabkan overhead yang lebih tinggi dan eksekusi yang lebih lambat. Kekurangan yang kedua yaitu permukaan serangan. QEMU ini memperluas permukaan serangan kepada tamu dalam bentuk perangkat yang diemulasi. Jika ada bug dalam perangkat yang diemulasi, tamu jahat dapat memperoleh eksekusi kode di QEMU. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan KVM. QEMU meskipun sangat serbaguna tidak selalu cocok untuk setiap skenario virtualisasi. KVM atau Camel Based Virtual Machine memiliki beberapa keterbatasan seperti hanya mendukung virtualisasi arsitektur CPU yang sama. Kemudian contoh virtual machine yang selanjutnya itu ada VMware Fusion. Virtual Machine Fusion adalah salah satu contoh virtual machine yang populer untuk macOS. VMware Fusion ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lain seperti Windows, Linux, dan macOS di atas mesin virtual yang dijalankan di atas perangkat Mac. Nah, di sini kelebihan dari VMware Fusion yang pertama adalah kompatibilitas. Tadi adalah yang pertama adalah kompatibilitas. VMware Fusion mendukung berbagai sistem operasi tamu termasuk Windows, Linux, dan macOS. Ini memungkinkan pengguna untuk menguji atau menjalankan aplikasi yang hanya tersedia pada sistem operasi tertentu. VMware Fusion dirancang untuk kedua yaitu kemudahan penggunaan. VMware Fusion ini dirancang untuk pengguna macOS dan menawarkan antarmuka yang mudah digunakan untuk mengirim file juga memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur drag and drop untuk mengirim file antara mesin virtual dan perangkat Mac. Memiliki performa yang sangat baik dan efisien. Dalam banyak kasus, VMware Fusion ini memiliki performa yang sangat baik dan efisien. Dalam banyak kasus, pengguna mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang integrasi di mana VMware Fusion yang dijalankan pada mesin virtual. Mengintegrasikan aplikasi dan ada integrasi yang dijalankan pada Fusion secara otomatis mengintegrasikan aplikasi dan sistem operasi yang dijalankan pada menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office atau Adobe Photoshop. Ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi seolah-olah mereka diinstal langsung di atas Adobe Photoshop yang diinstal pada mesin virtual seolah-olah mereka diinstal langsung menyertakan fitur keamanan yang kuat. Dan yang termasuk ada keamanan di mana operasi dan menyertakan fitur keamanan yang kuat termasuk. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihan dari VMware Fusion. Yang pertama adalah kompatibilitas. VMware Fusion mendukung selain memiliki kelebihan, VMware Fusion juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama adalah biaya lisensi. VMware Fusion, khususnya versi profesional, memiliki biaya lisensi yang bisa menjadi hambatan bagi beberapa pengguna. Kemudian yang selanjutnya ada kompatibilitas perangkat keras. Tidak semua perangkat keras bekerja dengan baik
ketika menggunakan VMware Fusion yang dapat menyebabkan masalah performa atau bahkan kegagalan. Selanjutnya yaitu kurangnya dukungan. Beberapa pengguna melaporkan kurangnya dukungan dari VMware Virtual Machineware, khususnya saat digunakan bersama produk-produk dari perusahaan lain seperti Oracle. Kemudian kekurangan selanjutnya terdapat di performa. VMware Fusion ini membutuhkan banyak research system, sehingga mungkin tidak cocok untuk perangkat dengan konfigurasi rendah atau untuk menjalankan beberapa virtual machine sekaligus. Dan selanjutnya ada alternatif hypervisor, di mana beberapa pengguna merasa bahwa hypervisor seperti Hyper-V atau Xen menawarkan fitur-fitur yang lebih baik atau lebih mudah digunakan. Dan yang terakhir ada bug, di mana beberapa bug telah dilaporkan oleh pengguna VMware Fusion, terutama saat digunakan bersamaan dengan produk Oracle. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan proses instalasi dari VirtualBox yang merupakan salah satu contoh dari virtual machine yang telah dijelaskan di awal. Jadi pertama kita masuk ke tampilan Chrome, kemudian kita ketik www.virtualbox.org. Kemudian kita enter. Nah, kita akan diarahkan ke website resmi dari VirtualBox. Kemudian di sini ada opsi download, tinggal diklik saja. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya VirtualBox ini menawarkan dia itu bisa diinstal di mana? Bisa di Windows, Mac OS, Linux, Solaris, dan juga yang lainnya. Jadi karena kita menggunakan Windows, jadi kita klik yang Windows Host. Nah, di sini sudah dimulai proses untuk mendownload dari VirtualBox ini. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, di sini proses untuk mendownloadnya sudah selesai. Kita klik saja hasil downloadnya. Nah, di sini kita tinggal klik yes. Nah, kemudian akan tampilan seperti ini. Kita klik next saja. Pilih yang I accept, kemudian kita next. Nah, di bagian sini itu akan tampil aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalam VirtualBox. Kita klik next saja. Nah, di sini kita akan memulai proses untuk menginstalnya. Kita klik yes. Di bagian sini ada opsi yang harus dicentang, jadi kita centang saja semuanya, dan ini sudah tercentang. Kita klik next lagi dan kita install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, baik, di sini proses instalasi untuk Oracle VirtualBox-nya sudah selesai. Kita tinggal klik saja finish. Nah, kemudian di bagian sini akan tampil icon dari VirtualBox yang sudah kita download. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait virtual machine, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan juga contohnya. Tadi juga sudah diperlihatkan bagaimana untuk menginstal salah satu contoh dari virtual machine, yaitu VirtualBox. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.